Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, pembangunan rumah sakit Seci terus dilakukan. Para pekerja atau seniman bangunan bekerja keras agar pembangunan ini dapat selesai tepat waktu. Sebagai wujud kepedulian serta dukungan relawan Seci, mengadakan bakti sosial kesehatan bagi para seniman bangunan. Liputannya berikut ini. Seiring berjalannya waktu, proses pembangunan Rumah Sakit Seci yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta terus dilakukan. Pembangunannya pun tak lepas dari tangan dingin para pekerja atau yang dikenal dengan seniman bangunan. Sebagai bentuk perhatian serta wujud kepedulian Yayasan Buddha Seci kepada para pekerja yang bersumbangsi dalam membangun gedung 21 lantai ini, maka relawan Seci mengadakan baksos kesehatan umum yang bekerja sama dengan Seci International Medical Association atau TIMA. Baksos kali ini diikuti sekitar 82 seniman bangunan yang berlokasi di basement Aula Seci Center, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dalam kegiatan ini, para seniman bangunan juga diperkenalkan lebih dalam mengenai Yayasan Buddha Seci. Bagaikan keluarga sendiri, sebanyak 20 relawan dan 9 tenaga medis yang terlibat melayani dengan sepenuh hati. Sebelum menemui dokter untuk diperiksa, seniman bangunan mendaftarkan dirinya dengan tertib guna memperoleh nomor urut pemeriksaan. Saya lihat antusias mereka sangat besar sekali ya, karena mereka anggap ini bagus sekali untuk mereka sendiri. Karena kalau misalnya cuma masalah penyakit yang kecil yang kayak pegel-pegel kan mereka agak malas untuk ke puskesmas atau ke poliklinik. Tapi dengan adanya acara ini, masalah yang kecil pun yang cuma pegel-pegel, cuma sakit gigi, mereka akan datang ke sini untuk mencari obat dari dokter kan. Sehingga kalau misalnya penyakit kecil itu kita bisa atasi, otomatis kan seniman bangunan itu akan lebih merasa dihargai. Jadi mereka tuh kerja pun lebih semangat dan lebih teliti untuk membangun gedung-gedung kita yang akan kita bangun ini. Di sini para seniman bangunan tidak hanya diperiksa dan diperhatikan kondisi kesehatannya saja, tapi pemberian motivasi serta semangat diberikan relawan untuk menghibur hati para seniman bangunan agar dapat bekerja lebih maksimal. Kegiatan yang menjadi wujud rasa cinta kasih dari para relawan ini pun mendapat tanggapan positif. Oh, saya sangat antusias dan sangat senang sekali untuk program bakti sosial ini karena Yayasan Buddha Seci ini mempedulikan para pekerja seni ini, bukan cuma untuk tenaga tetapi untuk kesehatannya gitu. Saya mewakili teman-teman untuk pekerja seni mengucapkan banyak terima kasih untuk bakti sosial ini. Ada doa dan harapan dari relawan Seci untuk seniman bangunan. Keharmonisan yang tercipta bagikan sebuah keluarga besar yang mempunyai satu mimpi. Ya, bersatu hati menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini. Ya, harapan saya sih untuk para seniman bangunan ya, mereka bisa bekerja dengan lancar juga dapat mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja sih. Jadi bukan cuma sekedar bekerja tapi lupa akan kesehatan dan keselamatan pribadi. Itu yang paling pertama harus dipertahankan. Ya, untuk para seniman bangunan, ciayo untuk tetap semangat untuk bekerja karena kerja Anda semua itu adalah satu kontribusi sosial juga. Setiap perhatian serta kepedulian yang dibagikan kepada sesama akan memberikan perubahan yang lebih baik. Kehangatan inilah yang terlihat dari bakti sosial kesehatan kali ini. Albert Ho, Rizky, Daai TV, Jakarta.
Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Menyadari hal ini, relawan Seci peduli dengan pendidikan, terutama pendidikan budi pekerti. Dalam setiap materi yang diberikan, relawan selalu mengajarkan anak-anak untuk peduli lingkungan, agar kelak mereka dapat menciptakan dunia yang bersih dan hijau. Berikut liputannya. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan keberlangsungan bumi. Untuk itu, pentingnya menanamkan rasa akan cinta lingkungan pada generasi muda. Kepedulian akan bumi yang semakin lama semakin tidak sehat ini terus digalakan oleh relawan Seci. Salah satunya pada kegiatan kelas budi pekerti yang rutin diadakan sebulan sekali. Bertempat di Perumahan Cinta Kasih Seci 2 Muara Angke, Jakarta. Dengan mengusung tema pelestarian lingkungan, relawan Seci bersatu hati memberikan pengetahuan kepada anak-anak di sini mengenai pentingnya menjaga bumi melalui pelestarian lingkungan. Acara hari ini adalah pendidikan budi pekerti buat anak-anak di Rusun 2 Muara Angke. Tema pembelajaran hari ini kita mengajarkan tentang melestarikan lingkungan buat anak-anak. Tujuannya itu seperti kita ketahui, memang sekarang kan keadaan bumi sudah memanas, global warming, lalu lingkungan sudah begitu rusak, banyak bencana alam di mana-mana. Jadi kita dari HUAIPIK itu ingin mengajarkan anak untuk peduli pada lingkungan. Kegembiraan serta antusias begitu terlihat dari para anak rusun yang datang. Dengan mendengarkan cerita bergambar serta bernyanyi adalah metode yang diterapkan relawan dalam memberikan materi. Tak hanya itu, anak-anak juga diajak mempraktekkan secara langsung kegiatan pelestarian lingkungan. Seperti kegiatan daur ulang dengan memilah botol, serta diajarkan kerapihan dan kebersihan diri. Dengan rapi berbaris dan membiasakan diri mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Anak supaya peka, jadi dia mempunyai moral dan budaya serta kearifan si anak untuk menanggapi bagaimana mereka untuk bersikap terhadap atau peduli terhadap lingkungan mereka sendiri, khususnya di Rusun 2 ini. Adalah Syahnil Arulsyah, 12 tahun. Bocah yang kini duduk di kelas 6 sekolah dasar ini merasakan manfaat yang bisa ia peroleh dari kegiatan kelas budi pekerti ini. Tadi cerita-cerita tentang daur ulang, cerita tentang buang sampah di tempatnya. Tanggapan positif pun diberikan oleh salah satu orang tua peserta yang ikut hadir menemani anaknya mengikuti kelas budi pekerti. Komaria, 35 tahun, yang tinggal di Perumahan Cinta Kasih Seci 2 ini mengungkapkan pentingnya kelas budi pekerti bagi anaknya. Seneng aja membawa anak-anak biar tahu bagaimana caranya jaga kebersihan lingkungan sini, biar dia ngerti gitu kebaikan. Manfaatnya banyak sih, biar dia maksudnya sama orang tua nggak nakal, ngerti lah kalau kita bilangin. Mengajarkan budi pekerti sedini mungkin agar anak bisa menjadi pribadi yang baik untuk sendiri maupun lingkungan. Inilah yang terus dilakukan relawan Seci melalui kelas budi pekerti. Dengan demikian, anak-anak diharapkan akan menjadi insan yang berbudaya humanis dan dapat menciptakan kedamaian bagi bumi. Sutrijaya, Nurbangun Fajar, DAI TV, Jakarta. Kepedulian akan kebersihan lingkungan juga dilakukan oleh kaum muda Makassar. Bersama salah satu mahasiswa universitas di Makassar, Secing atau Muda-Mudi Seci mengadakan aksi bersih di salah satu pantai di wilayah Makassar. Berikut liputannya. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik tua maupun muda. Kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan pilihan dari para muda-mudi Seci atau yang disebut dengan Secing, kantor penghubung Seci Makassar. Mereka melakukan kegiatan bersih-bersih pinggir pantai.
Bukan hanya relawan Secing yang hadir, tetapi beberapa perwakilan dari Universitas di Makassar datang memberikan sedikit tenaganya. Serta yang berjumlah 52 orang dan 12 orang panitia membagi diri menjadi 3 kelompok. Mereka dengan sigap menyisir seluruh penjuru pantai dan mengambil sampah. Sampah demi sampah dikumpulkan di dalam kantong plastik. Acara lain yang diberikan adalah sosialisasi mengenai Secing. Dalam sosialisasi ini, relawan Secing banyak memperkenalkan mengenai Secing itu sendiri. Hanya ada sedikit dari sekian banyak orang yang memilih meninggalkan rutinitas demi berbuat kebajikan. Peduli dengan lingkungan adalah sebuah kegiatan positif. Karena lingkungan yang bersih akan menciptakan pemikiran yang jernih. Sekian program Daya Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.